Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kullu ma lam yuballigh fi tamassuki bil kitabi was sunnati wa lam yabdul usuhu fi mutaba'ati rasul wa lam yabdul usahu fi mutaba'ati rasuli wa huwa ma'adzalika yad'i anna lahu makanatan lillahi ta'ala fala taltafit ilaihi wa la tu'arrid alaihi. Semua orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad, siapapun dia, sebesar apapun pengaruhnya, sebanyak apapun pengikutnya, setenar apapun kemaskurannya, akan tapi apabila dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW, walam yabdul usahu fi mutaba'ati rasul, dan tidak ada usaha untuk mengikuti dan mencontoh Nabi besar Muhammad SAW, dan bersamaan dengan itu yadda'i anna lahu makanah min Allah, dia mengaku memiliki kedudukan di sisi Allah. Saya ini kekasih Allah, saya ini wali Allah, saya ini orang khusus di sisi Allah, saya ini mursyid, saya ini pimpinan thariqah. Akan tapi ingat, perlu digarisbawahi, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun pengikutnya, sebesar apapun pengaruhnya, tapi selama dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada usaha untuk mengikuti Nabi besar Muhammad, meskipun mengaku wali, meskipun mengaku mursyid, meskipun mengaku orang-orang khusus di sisi Allah, fala taltafit ilaihi, janganlah melirik. Jangankan tertarik, melirik saja jangan. Wala tu'arrid alaihi, dan jangan ikut bergabung. Karena kalau kita sudah melirik, kita sudah tertarik, kita sudah bergabung, hati-hati, inna fil kalami lasihran. Terkadang itu ucapan bagaikan sihir. Ada ucapan-ucapan ya terkadang apabila ucapannya bagus, ucapannya indah, pendengarnya bagaikan tersihir. Kalau nggak benar, padahal sesat. Tapi kalau sudah tersihir tidak sadar, ya akhirnya menjadi orang yang tersesat. Wa intara fil hawa'i, bahkan kata Imam Al-Haddad, meskipun bisa terbang di udara, wa masa'al ma, dan tidak sampai di situ, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, wa tuyat lahul masafah, bahkan bisa memotong jarak yang jauh dalam waktu singkat. Dia bisa ada di Surabaya, dalam waktu singkat dia ada di Kalimantan, dalam waktu singkat dia ada di Sumatera, atau bisa jadi ada dua, atau bisa jadi ada tiga. Wa khariqat lahul ada, dan memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak keutamaan, intinya sakti lah, sakti mandra guna. Fa inna dzalika yaqa'u kathiran lisyayatin. Jangan tertarik, jangan tertarik, lirik saja, jangan melirik, jangan
juga banyak dimiliki oleh para setan. Setan-setan itu bisa terbang, setan-setan bisa berjalan di air, setan-setan jalan dalam waktu singkat bisa ujung dunia di timur, bisa dalam waktu singkat ada di ujung barat dunia. Wasaharati, tukang-tukang sihir, sakti-sakti. Wal kuhan, dukun-dukun. Wal arwafina, tukang-tukang ramal. Wal munajjimina, ahli nujum. Wa ghairihim dan lain sebagainya dari orang-orang yang sesat. Kalau masalah keistimewaan, banyak yang punya keistimewaan. Jadi hati-hati, jangan mudah tertarik dengan seseorang, jangan mudah bergabung dengan suatu kelompok sebelum kita teliti terlebih dahulu bagaimana pegangan dia dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yukhrijum mithladhalika an kauni istidrajan, karena itu semua adalah istidraj. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak kelihatan ada jamaah di masjid, tidak kelihatan dia bergaul dengan ulama-ulama yang soleh, meskipun bisa terbang, meskipun bisa hilang, meskipun tahu bisa membaca hati orang, tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, jangan diikuti. Kenapa? Karena setan lebih sakti, tukang dukun juga sakti, tukang sihir juga sakti. Di orang-orang yang tertarik dengan kesaktian, yang tertarik dengan keistimewaan, tertarik dengan hal-hal yang unik, hati-hati. Jangan-jangan nanti keluar Dajjal jadi pengikut pertama. Karena Dajjal itu nanti ketika pertama keluar gak langsung ngaku Dajjal. Kalau langsung ngaku Dajjal, ya orang-orang beriman itu langsung menolak. Akan tapi apa? Itu Dajjal pertama jadi tabib, seperti dokter yang sakit sembuh, punya penyakit apa aja sembuh, bahkan yang mati bisa dihidupin lagi, yang mati bisa dihidupin, dan hujan bisa berhenti, panas siang bolong bisa hujan, malam bisa siang bisa malam. Ya yang tertarik sama kesaktian, ya ini bisa jadi pengikut dan jadi lihat dulu bagaimana ibadahnya, bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana kesehariannya ikut Nabi atau tidak, bagaimana dengan Al-Quran, bagaimana dengan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Watal bisa dilakukan karamatan wa ta'ida, itu bukan karamah, itu bukan penguat. Ini orang-orang Allah, para wali-wali Allah juga diberikan kelebihan, juga diberikan penguat sebagai bukti bahwa mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa wujudul istiqomah fi man dhahara alaihi, syaratnya istiqomah, ya, hari-harinya istiqomah sholat, istiqomah puasa, istiqomah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama tidak ibadah, selama tidak kelihatan zahirnya taat sama Allah, jangan diikuti. Meskipun terlihat sakti, meskipun terlihat memiliki kehebatan demi kehebatan. Wa hadza maghrur wa amsaluhu, ini orang tertipu yang bisa terbang, bisa berjalan di air jarak yang jauh, bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, punya kelebihan, tapi menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini orang tertipu ini. Innama yulabbisuna al-gawda'i was-safalati alladzina ya'buduna Allah al-syarr. Ini hanya bisa menipu orang-orang awam yang keimanannya kepada Allah masih lemah, ya, yang imannya, ibadahnya masih kurang, ya, ini bisa tertipu dengan kesaktian yang hakikatnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah para pengikut syaitan, para pengikut setan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa amma ulul uquli wal albab, adapun orang-orang cerdas
dan orang-orang berakal. Faqad alimu, mereka semua mengetahui anna tafawutal mu'minina fil qurbi minallahi, bahwasanya kedekatan seseorang dengan Allah adalah wa ala hasbi tafawutihim fi mutaba'atir rasul, tergantung sejauh mana dia mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kullama kanatil mutaba'atu akmala kana al-qurbu minallahi atamma. Setiap orang yang paling sempurna ikut Nabi berarti dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Sampaikanlah wahai Nabi, apabila kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sempurna ikutnya kepada Nabi, cara berkatanya, cara penampilannya, cara bersikapnya, cara berperilakunya, cara muamalahnya, yang paling sempurna ikut Nabi, berarti kedudukannya yang paling hebat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokannya ikut Nabi, bukan kesaktian. Patokannya adalah ikut syariat, bukan hal-hal yang luar biasa. Maka dalam ma'rifatu bi ajal, semakin dia ikut Nabi, berarti ma'rifatnya kepada Allah itu semakin besar. Dikisahkan waqad qasada Abu Yazid al-Bustami ila ziyarati rajulin yusufu bil wilayah. Suatu hari Abu Yazid al-Bustami dia berziarah. Dia berjalan, melakukan perjalanan, ingin mengunjungi seseorang Yusuf bil wilayah yang katanya dia adalah wali. Jadi ini Pak, perjalanan ini macam-macam hukumnya. Ada ziarah perjalanan yang hukumnya wajib, ada ziarah perjalanan yang hukumnya sunnah, ada ziarah perjalanan yang hukumnya makruh, ada ziarah perjalanan yang hukumnya mubah, ada juga ziarah perjalanan yang hukumnya haram. Kapan tuh ziarah perjalanan jadi wajib? Adalah ziaratul haji wal umrah. Ya. Pergi haji dan umrah itu adalah perjalanan wajib. Fil umri marratan. Ya, seumur hidup sekali. Jadi haji pertama itu haji yang wajib. Ya, haji pertama, umrah pertama itu haji dan umrah yang wajib. Kali itu barang siapa yang ingin berangkat haji dan umrah, ya, akan tapi dikarenakan usia sudah sepuh, kemudian kalau mendaftarkan diri, wah ini kapan dipanggilnya ini? Ya sebetulnya daftar saja. Daftar saja, masalah panggilan biar Allah yang mengatur. Karena usia itu hanya angka. Terkadang usia 70, 80 kalau sehat-sehat. Tapi meskipun usia 30, meskipun usia 40, kalau waktunya sakit ya sakit. Bahkan di sana banyak keajaiban yang di sini sehat, di sana sakit. Yang di sini sakit, di sana sehat. Ya. Jadi tugas kita udah daftarkan diri saja. Jadi ada khabar yang usianya sudah 60 tahun ke atas, itu kurang lebih 5 tahun berangkat. Yang usia sudah 60 tahun ke atas itu kurang lebih 5 tahun berangkat. Ada percepatan. Nah, kemudian apabila kangen, ini kalau saya nunggu haji kelamaan, itu udah umroh aja dulu. Atau dananya pas-pasan. Dananya pas-pasan. Ini kalau saya berangkat haji, saya nggak bisa umroh. Sedangkan saya rindu ingin ke tanah suci. Ini bagaimana? Umroh aja dulu berangkat. Karena haji wajib, umroh juga wajib. Minimal yang satu udah gugur. Kalau nanti ke depan ada rezeki, ya berangkat lagi kita haji. Shallu ala Muhammad. Ada juga ziarah sunnah. Kapan tuh ziarah sunnah?
ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Termasuk ziarah ke para wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, karena mereka semua adalah ahli waris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kiai, datang ke habaib, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu hukumnya sunnah. Ziarah wali songo, ziarah Banten dan yang sebagainya. Ada ziarah perjalanan yang hukumnya makruh. Kapan tuh ziarah perjalanan hukumnya makruh? Ziarah perjalanan jual beli kain kafan. Jadi kerjaan dia tuh jual beli kain kafan atau jual beli batu nisan. Kenapa kok perjalanannya makruh? Karena yang seperti ini akan mengharapkan orang mati dulu. Jadi makruh. Ya, ketika dagangnya sepi, ya Allah, sepi dagangan. Kenapa? Gak ada yang mati, gak ada yang meninggal. Itu ada Marbot Al-Faizin. Ya, Marbot Al-Faizin saya bilang, karena supir yang lama udah keluar dapat kerjaan. Saya bilang Marbot, salah satu Marbot, ente kalau nggak bisa nyetir, ente kalau masih mau jadi Marbot, ente harus bisa nyetir. Siap, Ustaz, belajar nyetir itu ambulan. Apa kata dia? Ustaz, ini lama nih gak ada yang mati. Kapan lancarnya saya nyetir? Ini lama nih gak ada yang mati. Kapan lancarnya saya nyetir ambulan? Nah itu makruh. Kenapa? Karena mengharap orang dapat musibah. Itu makruh ya, seperti itu. Sama. Tamasya jalan-jalan itu juga makruh. Cuman sekedar litanazzuh, litamattu, cuma sekedar hiburan itu makruh. Jadi gimana biar nggak makruh? Di sana dikir, ya. Jadi kita pergi di sana sambil dikir, ya. Atau sambil ada tausiah, ada taklimnya. Jadi taklimnya pindah ke tempat rekreasi atau untuk tafakur alam. Kita bisa tafakur karena orang beriman itu rekreasi, orang kafir juga rekreasi. Orang bertakwa rekreasi, orang fasik juga rekreasi. Orang yang ingat Allah rekreasi, orang yang lupa sama Allah juga rekreasi. Tapi bedanya, ya orang beriman, orang bertakwa, orang yang ingat Allah, dia lihat gunung bukan hanya berhenti di gunungnya saja, dia mengatakan subhanallah, sangat indah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat gunung, tapi hatinya nyambungnya ke Allah. Yang dilihat laut, tapi hatinya nyambungnya ke Allah. Nah, itu hilang tuh kemakruhan yang seperti itu. Dan juga niatkan untuk menjalankan syariat. Yang mana safar itu kalau perjalanan marhalatain 83 km lebih, itu kita mendapat rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan dari hukum asal. Hukum asal inna sholat kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diatur, ditentukan waktu-waktunya, nggak boleh dimajuin atau dimundurin dari batasan waktunya. Tapi bagi orang yang dalam perjalanan itu ada rukhsah, ada keringanan. Ya, jadi orang yang perjalanan marhalatain 83 km lebih, itu dia ada keringanan. Yang pertama keringanannya adalah ya, boleh tidak sholat Jumat. Ya, seandainya dia tidak sholat Jumat, dia tidak berdosa. Tapi sayang, kalau kita bisa berhenti, mendingan sholat Jumat. Kemudian boleh tidak berpuasa kalau jalannya sebelum subuh. Tapi kalau bisnya jalannya duhur atau asar, ya puasa lah. Ya. Jadi orang yang perjalanan jauh, ini ada rukhsah keringanan, boleh tidak berpuasa dengan syarat jalannya sebelum subuh. Tetapi sekarang kan semua serba mudah. Kita naik bis, ruangan AC. Naik kendaraan, ruangan AC. Sebetulnya puasa itu gak berat, meskipun perjalanan jauh. Tapi ya, ketika di jalan tiba-tiba musim dan sebagainya, buka boleh. Ya kenapa? Itu sakit, ya itu sakit. Ya. Baik. Jadi tadi
boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak berpuasa, kemudian apa lagi? Boleh menjamak sholat. Waktu asar boleh dimajuin ke zuhur, waktu isya boleh dimajuin ke maghrib, atau waktu zuhur dan maghrib dimundurin di waktu setelahnya. Dan yang keempat, rukhsah yang keempat adalah mendapat qashar, bisa meringkas. Yang keempat bisa jadi dua. Nah, jadi intinya ketika dalam perjalanan gimana biar nggak makruh, niatkan untuk dakwah. Ya, niatkan untuk menjalankan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama untuk ketua rombongan itu sangat ditekankan, ya, untuk mengajarkan kepada rombongan jamaahnya mengenai rukhsah ini. Bahwasanya kita dalam perjalanan jangan sampai nggak sholat, dalam perjalanan jangan sampai nggak ibadah. Kira-kira banyak nggak yang nggak sholat dalam perjalanan? Banyak. Boleh dapat rukhsah. Boleh dijamak, boleh dikosong. Selalu ala Muhammad. Semoga Allah selamatkan kita semua. Allah jaga anak-anak kita semua. Al-Fatihah.